Padahal rezeki itu nggak akan ketukar. Mana rezeki si fulan, mana rezeki si fulan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad iri kecuali dua hal. Satu, orang yang menuntut ilmu atau orang yang belajar Quran lalu mengamalkannya siang dan malam. Boleh kita iri kepada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Bahwa ada kekhawatiran dalam diri kita tentang rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan dari langit, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Bahwa Allah siapkan pula dari langit kemudian dari bumi. Rezeki Allah berikan kepada kita. Jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun seharusnya terhadap rezeki kita. Bahkan Allah tidak akan mencabut rezeki seseorang sampai dia meninggal dunia. Rezekinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang beriman, dia kalau keluar dari rumahnya, ya, dia niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka apa yang akan terjadi? Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap apa yang ia inginkan. Sebagaimana burung, dia pergi, kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang, bahkan diberikan kepada anak-anaknya. Nah, begitu juga manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan dan minumlah yang halal. Pastikan apa yang kita cari yang halal. Bahkan halal tidak cukup, adanya thayyib. Itu bagi manusia. Tapi perhatikan coba orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bahwa orang beriman itu bukan hanya sekedar ya dia halal kemudian dia baik, itu dalam ayat khusus bagi orang beriman, halalnya hilang, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang thayyib,
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Karena dia yakin pasti orang beriman dapat rezeki, kemudian yang dia cari adalah sesuatu yang pasti halal, tinggal yang baiknya saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya memberikan rezeki kepada manusia. Sebagaimana di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 6-nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Bahwa rezeki makhluk yang melata di muka bumi semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba perhatikan, mana mungkin seekor cicak dia yang menempel di dinding, kemudian dia mendapatkan makanan yang makanannya itu terbang. Ya mungkin kita ketahui nyamuk, lalat dan sebagainya. Satu nempel di dinding, satu lagi makanannya adalah makanan yang terbang, yang tidak nempel di dinding. Apakah mungkin? Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu didatangkan ke mulut cicak. Subhanallah, Masya Allah, ini rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk, binatang, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang sangat disayang oleh Allah. Kemudian sebaik-baik bentuk, ahsani taqwim, diberikan rezekinya oleh Allah. Makanya kita jangan khawatir dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita susah ngelihat orang senang. Na'udzubillah min dzalik. Senang ngelihat orang susah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal rezeki itu nggak akan ketukar. Mana rezeki si fulan, mana rezeki si fulan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad iri kecuali dua hal. Satu, orang yang menuntut ilmu atau orang yang belajar Quran lalu mengamalkannya siang dan malam. Boleh kita iri kepada orang ini. Kemudian bagi mereka yang mempunyai harta yang banyak kemudian menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita iri kepada orang yang ini. Jadi jangan khawatir dengan rezeki kita, sudah ada di dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapapun selama dia masih hidup. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar rezeki kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Mau ditambah enggak rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hamba Allah yang bersyukur. Makanya kita jadilah hamba Allah yang bersyukur. Allahumma ij'alna min ibadikasy syakirin, menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia, para ulama yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, hebatnya orang beriman saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat diuji, ya dia mengucapkan innalillah. Saat diberikan kenikmatan, alhamdulillah. Semuanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatannya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, begitu pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah selain mengucapkan alhamdulillah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan ibadah salat, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, minimal Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalihha. Minimal 10 kali lipat itu di dunia. Kemudian yang kedua, kalaupun di akhirat Allah balas atas apa yang kita lakukan di dunia dengan berbagi kita di jalan Allah, minimal 700 kali lipat.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi jangan khawatir. Tanda syukur kita kepada Allah, maka berbagilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang ketiga adalah di dalam surat An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apa-apa yang kita usahakan itulah yang kita peroleh. Apa-apa yang kita kerjakan, kita usahakan, kita ikhtiarkan maksimal, itulah apa yang kita dapatkan. Seseorang mau mencari ilmu, mau cerdas, maka dia harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Seseorang ingin sukses di dunia, maka carilah nafkah dengan serius, dengan semangat, siang malam. Bahkan banting tulang, ya. Ada nggak orang yang banting tulang? Ada, tukang daging misalnya. Tapi maksudnya adalah dia kerja keras. Kerja bukan hanya kerja keras dia, kerja tangkas, kemudian juga kerja cerdas. Dia lakukan itu profesional, semangat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar orang-orang yang serius dalam mencari nafkah, orang yang serius dalam belajar, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dan ini diberikan kepada siapapun, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seriuslah kita dalam belajar, dalam mencari nafkah, dalam menggapai cita-cita apa yang kita inginkan. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang keempat adalah khusus bagi orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan oleh Allah. Nah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rezeki ini diberikan kepada orang-orang beriman. Syaratnya bagaimana? Supaya kita mudah dalam mencari rizki, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gak akan ketukar rezeki kita dengan binatang dan sebagainya, dengan tetangga, dengan orang lain, gak akan ketukar, tenang saja. Bagaimana caranya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pedoman kita, Al-Quran. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keduanya adalah dalam surat At-Talaq, posisi di akhir ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah secara totalitas, maksimal. Apa-apa yang diperintahkan Allah seluruhnya kita kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Jangan tanya lagi tentang ketaatan kita kepada Allah. Disuruh apapun oleh Allah, diperintahkan apapun oleh Allah, maka kita lakukan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan langkah kita. Kemudian apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan. Yang besar ataupun yang kecil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya, maka kita tinggalkan dalam rangka kemudahan kita dalam menggapai rezeki yang kita inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan.
Maka bedanya orang beriman saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dia mampu melewati ujian itu dengan sangat baik dan Allah memberikan jalan keluar. Hutang maka akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang susah, yang sulit, yang sempit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki. Maka jangan khawatir. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Maka jangan takut dengan rezeki kita. Allah yang berikan, Allah pasti memberikan. Syaratnya kita beriman kepada Allah, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh taat kepada Allah dalam keadaan bersama-sama dengan orang. Kemudian apalagi yang hebatnya adalah dalam keadaan sendirian di malam hari dia lakukan sholat yang panjang. Kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan apapun yang ia lakukan. Kemudian yang hebatnya lagi, orang beriman, orang bertakwa bukan sekedar Allah memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Tiba-tiba datang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang lain ataupun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 3 pemuda yang masuk ke dalam gua kemudian dia berdoa kepada Allah dengan tawasul amal solehnya sehingga Allah membukakan pintu gua yang tertutup tadinya. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah. Dan kita harus tahu bahwa rezeki itu belum tentu uang, belum tentu duit, belum tentu kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Rezeki itu kenyamanan dalam hidup. Mendapatkan istri yang saleh, suami yang saleh, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, orang tua, mertua yang saleh dan salehah, yang mengajak kita tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khotimah, itu rezeki dari Allah. Bahkan mendapatkan ridha Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Karena mereka tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang besar ditinggalkan dosa, kemudian yang kecil ditinggalkan dosa, baik dalam keadaan bersama-sama ataupun sendirian. Istri, suami, kakak, adik, orang tua, mertua, cucu dan sebagainya tidak tahu, tapi Allah menatap dia. Alladzi yaraka hina taqum, semuanya ditinggalkan karena tunduk patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan maksiat ada orang beriman, orang bertakwa itu, tapi selalu kalah dengan tunduk patuhnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang bertakwa, Allah memberikan rezeki berikutnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa besar maupun yang kecil, terang-terangan dengan bangga ataupun dalam keadaan kita tutup dengan rapi yang orang gak ada yang tahu, semua dosa itu kita tinggalkan, maka Allah berikan apa? Jalan kemudahan dalam setiap urusannya. Sangat mudah, urusannya gampang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak ada ujian, nggak ada rintangan, nggak ada masalah. Ada masalah, tapi Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian Allah berikan kemudahan. Ibaratnya saat belum berkeluarga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit mendapatkan jodoh, kemudian berdoa kepada Allah, diberikanlah jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat dia berkeluarga, kesulitan mendapatkan anak, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka dimudahkan dia mendapatkan keturunan. Di saat mendapatkan keturunan, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anaknya bermasalah, tidak taat kepada Allah dan orang tuanya, maka dia berdoa lagi dengan ikhtiar yang ia lakukan, mencontohkan yang terbaik untuk keluarganya. Apa yang terjadi? Maka jadi anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang terakhir, hebatnya orang beriman, orang yang bertakwa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menutupi aibnya, Allah ampuni dosanya, kemudian Allah ganti dengan pahala, lalu Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali orang beriman.
taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bahagia dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri benar-benar beriman, tunduk patuh taat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan kepada kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.